Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di materi Pak Tarma, Administrasi Sistem Jaringan kelas 12 TKJ. Dan sebelum lanjut ke materi Pak Tarma yang minggu kemarin, yaitu tentang VPN server pada Mikrotik. Untuk lebih baik kalian sebelum materi berlanjut, kalian subscribe dulu YouTube-nya dan absen terlebih dahulu, soalnya absennya penting banget untuk penambahan untuk nilai-nilai kalian yang kurang. Soalnya BDR ini kurang maksimal belajarnya ya. Baik, minggu-minggu ini mungkin sebelum ke materi praktek ya, ada kemungkinan nanti kalau ada materi praktek nanti kalian bisa bertatap muka langsung kayak bulan-bulan kemarin sebelum PTS. Untuk materi yang Bapak sampaikan kemarin, materinya VPN server berbasis Mikrotik. Kemarin Bapak sengaja ya langsung ke materi prakteknya. Nah, mungkin minggu ini tanggal 14 Oktober 2020 Bapak mau menjelaskan detailnya materi VPN server di presentasi PowerPoint ya. Baik, VPN Virtual Private Network. Langsung saja ya materinya. Kemarin sudah Bapak konfigurasikan, langsung dipraktekkan ke dalam tutorial berbasis Mikrotik yang Bapak sampaikan. Mungkin hari ini untuk materi secara presentasinya ya, materi yang teorinya maksudnya ya, nanti kita campur-campur aja dengan materi prakteknya, yaitu di tutorial dari Winbox tersebut. Nah ini ya, kalau misalkan kalian nanti mau konfigurasi lewat Mikrotik VPN-nya, alangkah baiknya kalian mau install terlebih dahulu Mikrotiknya sesuai dengan size yang ada di komputer kalian ya. Misalkan kalau Bapak sendiri komputernya memakai kita My komputernya klik kanan. Nah, di sini sudah terbaca oleh sistem, yaitu remote settingnya Windows 10 Interface 2016. Sistem proteksinya 2016 Microsoft Core. Jadi Microsoft ini yang dari Windows 10 ini dari tahun pembuatannya itu 2016. Jadi masih baru ya. Untuk prosesornya Intel Core i5. Kalau Bapak Core i5, RAM-nya 16 GB ini masih bagus nih ya. Terus sistem tipenya 64 bit. Nah, ini sangat penting sekali yang bit-bitan ini ya, 64 bit, 32 bit. Kalau misalkan kalian ada komputernya di sistem BIOS-nya ada 86 bit, itu masuknya ke 32 bit. Nah, kalau yang ini, kalau 64 bit biasanya langsung saja menampilkan 64 bit saja ya. Baik, nah mungkin ini secara settingan dari sistem aplikasi Windows tersebut, komputer kalian masing-masing. Winbox yang masuk ke dalam 32 bit juga ada, silakan nanti versi-versinya juga masih ada, di download saja di Google atau di browsing ya kalian.
Silahkan ya, jangan sampai kalian mau masukkan ke menginstal atau mendownload Winbox ya, yang versi lama yang 32 bit. Biasanya yang versi lama ya 32 bit. Biasanya ada nanti ke browsing, ketikkan saja Winbox 32 bit atau download Winbox 32 bit, nanti muncul sendiri. Nah, jangan sampai kalian menginstal yang tipe sistemnya 64 bit terus menginstal dan mendownloadnya 32 bit, itu tidak masuk ya, tidak sinkron dengan tipe sistem di dalam komputer kalian. Baik, untuk teorinya tentang VPN ya, untuk tentang VPN, definisi dari VPN, suatu teknologi yang memungkinkan seseorang terkoneksi ke jaringan lokal melalui jaringan publik dan membentuk suatu jaringan pribadi. Jadi VPN ini sangat penting sekali untuk jaringan pribadi. Ya, jaringan pribadi kalian bisa dirahasiakan oleh VPN tersebut. Ya, dapat terjadi antara dua end system. Dibentuk dengan menggunakan teknologi tunneling dan enkripsi. Next, prinsip kerjanya. Nah, ini skemanya ya, prinsip kerja dari VPN. Misalkan dari komputer klien ini masuk IP address-nya ini kelas A ya. Biasanya kalau kecil-kecil begini kelas A ini angka-angkanya. Ini VPN dari ada ini ya, ada settingannya nanti VPN servernya ya dari Mikrotik. Kalau tidak salah sudah Bapak jelaskan ke pertemuan minggu kemarin itu tentang tutorial dari Mikrotik membuat VPN, tapi belum connect ya, nanti sama Bapak ditutorialkan lagi ya. Mungkin yang kemarin tidak connect, nanti ada tutorial yang selanjutnya. Nah, sesudah ini ya, sesudah teori ini. Baik, untuk IP address kelas A-nya ini rank-nya ya 10.8.0.5, ini titik 4 dan seterusnya ya, titik 6, titik 7 dan seterusnya. Ini yang namanya servernya. Ya, ini servernya 8.0.0.1. Biasanya kalau server itu masuk ke IP address gateway. Ya, ini dilingkari ini batasnya. Ini internetnya. Masuk ke dalam sudah dikonfigurasikan lewat VPN, dikunci ya, dan dibuka oleh kalian secara VPN pribadi atau lokal, ini kebuka, nanti ada sistemnya ya. Tapi mohon maaf, kalau sudah kalian sukses membuat VPN sudah terkoneksi, jangan sampai kalian coba-coba membuka web atau situs-situs yang dilarang ya, situs-situs yang dilarang. Soalnya kalau pakai VPN ini tembus ya, langsung terkoneksi ya. Jangan sampai, Bapak mohon sekali jangan sampai kalian membuka situs-situs tersebut kalau misalkan konfigurasi VPN ini sudah terbuka kuncinya ya. Ini internetnya misalkan gateway-nya 10.8.0 sekian atau 1 sekian, dikonfigurasikan oleh si pemakai lewat server, kemudian dibuatkan oleh pemakai, dibuatkan secara sistem VPN ya. Prinsip kerjanya seperti itu. Baik, selanjutnya fungsi confidentiality atau kerahasiaan. Nah, ini kerahasiaan ya, confidentially, rahasia, sangat rahasia. Adanya teknologi enkripsi pada VPN membuat kerahasiaan data pada VPN terjaga. Nah, ini dia, VPN ini sangat bagus sekali untuk sistem-sistem rahasia ya, apalagi di perbankan
ya. Perbankan ini web servernya menggunakan VPN server seperti itu. Selanjutnya fungsi kedua, data integrity atau keutuhan data. Insya Allah kalau sudah memakai VPN, kalian datanya sudah aman, ya. Data kalian sudah aman, sudah terbackup oleh VPN. Meskipun menggunakan media public networknya, tetapi VPN hanya bisa diakses oleh orang-orang tertentu yang terkoneksi dengan VPN. Misalkan seperti ini. Ini Bapak masuk ke Winbox ya, kemarin sudah masuk ke VPN-nya. Klik IV. Maaf, bukan klik IV, klik PPP. Nah, ini VPN ini, ya, VPN ini secara buatkan profile dulu. Profilnya misalkan IP address yang kalian gunakan di header tersebut. Nah, ini harus dibuatkan IP address-nya. Misalkan dari remote address terus local address-nya. Nah, seperti itu. Nah, VPN profilnya ini buatkan ya. Kemudian sesudah buat profile, secretnya bukan password yang tadinya ini usernya user, passwordnya misalnya 123, ininya ANY, profilnya profile, pilih sama kalian VPN profile yang kalian buatkan dari profile tersebut yang tadi, ya, VPN profile yang buat tadi, ya. Kalau misalkan kalian diganti aja, misalkan di sini namanya SMK Tekno, nah, di apply saja ya. IP address-nya kalian ketikkan saja di sini, ya, local address dan remote address-nya. IP address ini masuknya ke dalam IP address yang di sini. Nah, ini dia ya, yang mau digunakan di dalam nih oleh orang-orang tertentu yang terkoneksi dengan VPN. Berarti di dalam ruangan tersebut, ya. Kalau secara remote, VPN itu bisa digunakan oleh orang-orang tertentu saja. Misalkan dari WAN, ini WAN-nya ya. Nah, berarti kalau remote akses, ya, dari remote access, ya, misalkan dari remote access. Kalau dari remote access langsung bisa terkoneksi ke WAN. Nah, ini sudah Nah, IP address dari WAN dan Ether 2 ini yang dibuatkan di profile VPN Tekno. Nah, ini secretnya ganti. Tadi ya sudah otomatis ya, tuh. Pilih apply, oke. Seperti itu. Usernya terserah kalian. Nanti koneksinya di sini. Nah, ini dia ya. Ini dia VPN server Office. Nanti klik saja terus klik VPN server, kemudian connect. Nah, di sini sign in yang kalian buat di barusan, yang user ini, yang dari secret profile secret. Nah, ini dia ya, usernya silakan misalkan 123 seperti itu ya. Ininya pilih SMA Tekno yang dari profile, kemudian apply di OK. Kemudian sesudah terkoneksi, dari user secret ini dibuat username dan password. Nah, ini dia, ketikan user, passwordnya tadi berapa? 123. Coba kita konekin. Nah, ini dia sudah terkoneksi ya. Berarti yang sudah terkoneksi oleh VPN, IP address-nya ini. Berarti IP address ini membagi ke klien-klien untuk
akses berarti, nah ini orang-orang tertentu yang terkoneksi dengan VPN, berarti IP address ini yang dibagi, di-share oleh si programmer ke pengguna. Jadi IP address yang di sini ya. Nah, ini IP address-nya 168.3.254. Seperti ini masih sudah terkoneksi ke VPN ya. Baik, kita lanjut ke materinya. Ini kita aduk-aduk dengan materi yang kemarin ya. Kita ulang lagi materi kemarin dan materi yang baru. Seperti itu. Kemudian origin authentication, bahasa Indonesianya autentikasi sumber. Nah, sumbernya di mana? VPN memiliki kemampuan untuk melakukan autentikasi terhadap sumber-sumber pengirim data yang akan diterima. Nah, pengirim data dari sumber-sumber mana nih? Nah, ini biasanya sudah terupdate oleh IP address. Seperti itu. Kalau sudah terkoneksi ke dalam VPN, ini sudah tidak bisa diganggu oleh jaringan-jaringan yang lain, apalagi hacker. Ya, seperti itu. Kemudian kelebihan VPN, hemat biaya. Biaya yang dikeluarkan hanya biaya untuk akses internet saja. Fleksibilitas. User dapat tergabung dengan VPN tanpa batas jarak dan waktu. Jarak dan waktu bebas, di luar negeri bebas, di dalam negeri bebas, di luar kota bebas. Kemudian kelebihannya lagi, poin ketiga, kemudahan pengaturan dan administrasi. Poin keempat, mengurangi kerumitan pengaturan dengan teknologi tunneling. Tadi fungsinya, kelebihannya, dan sekarang perangkatnya. VPN mempunyai perangkat. Pada dasarnya, semua perangkat komputer yang dilengkapi oleh fasilitas pengalamatan IP dan diinstal dengan aplikasi pembuat tune-all dengan algoritma enskripsi dan deskripsinya. Algoritma itu bahasa mesin ya, looping, while, seperti itu. Kalau kalian masih ingat, ini sudah diajarkan waktu kelas 10 tentang pemrograman dasar nih algoritma ini. Ya, dapat kemudian kita lanjut. Dapat dibangun komunikasi VPN di dalamnya. Komunikasi VPN dengan tunneling dan enskripsi ini dapat dibangun antara sebuah router dengan router yang lain, antara sebuah router dengan beberapa router, antara PC dengan server. VPN konsentrator antara router atau PC dengan firewall. Firewall itu penjembatan ya, menjembatani berkemampuan VPN, dan masih banyak lagi. Kemudian jenis-jenis VPN, fungsi, kelebihan, perangkat. Nah, ini jenis-jenisnya. Internet VPN, membuka jalur komunikasi pribadi menuju ke jaringan lokal yang bersifat pribadi melalui jaringan publik. Ini jaringan publik juga mempunyai IP address publik sendiri. Ya, misalkan yang seperti tadi Bapak, 192.168.3.254. 254 ini sudah dibagi sampai mentok ya. Kalau mungkin nanti secara otomatis sudah meremote, sudah membagi jaringan VPN-nya itu, IP address-nya sudah net ID dan host ID-nya sudah terbagi secara otomatis. Kemudian poin kedua, externet VPN. Kalau ini internet, ini externet. Externetnya fasilitas VPN yang diperuntukkan bagi pihak-pihak dari luar anggota organisasi. Model remote access VPN, client intelligence
pihak klien yang berinisiatif membangun suatu tunnel sehingga terbentuklah suatu koneksi VPN. Kemudian model kedua, Network Access Server Initiation, tidak mengharuskan pihak klien melakukan channel dengan melakukan proses enskripsi dan deskripsi. User hanya perlu melakukan dial in saja ke jaringan Network Access Server atau NAS dari ISP. ISP ini internet pusat, ya, misalkan dari modem, ya dari modem berarti seperti itu. Kemudian teknologi VPN. Nah, dari skema tersebut di screen, dari Yo Modem, The Secure VPN Tunnel, Company Modem. Nah, ini secara skemanya dari VPN arus networknya ini seperti ini ya. Misalkan dari netbook, terus dari PC, ini sudah terbagi oleh firewall, penjembatan, sudah dijembatani oleh modem tersebut ya. Ini skemanya sudah otomatis, dia udah membagi IP address tertentu yang sudah dikonfigurasikan lewat VPN. Jadi VPN ini server, ini IRV servernya. Nah, ini interface company firewall seperti itu. Kemudian VPN merupakan perpaduan dari teknologi channeling dan teknologi enskripsi. Teknologi channeling menangani koneksi point to point dari sumber ke tujuannya. Nah, kemudian koneksi point to point melewati suatu jaringan publik. Koneksi ini tidak mempedulikan paket-paket data yang banyak bertaburan di jaringan publik yang dilaluinya. Teknologi enskripsi menjamin keamanan data yang melalui channel VPN. Data tidak mudah dibaca oleh orang lain yang bukan merupakan tujuan dari paket data tersebut. Proses enskripsi-deskripsi terjadi di pangkal dan ujung koneksi VPN. Pihak yang dituju harus memiliki kunci deskripsi yang telah ditentukan oleh sebelumnya. Baik, mungkin kita lanjut dulu, coba kita ke VPN yang ini ya. Ini secara channelnya ya, ini access point ya, ini channelnya building A, building B, building di gedung A, gedung B. Secara koneksi dari VPN tersebut point to point secara logik dengan autentikasi dan enskripsi, butuh protokol sehingga seperti point to point. Ini secara akses remote ya, remote access. Ini kelas remote access ini kalau tidak salah sudah Bapak ajarkan waktu kelas 11 kemarin. Baik, untuk selanjutnya coba sebentar. Ini kita lanjut dulu. Ini sama juga skemanya seperti ini, ada firewall dan ini juga dari proxy-nya. Baik, untuk konfigurasi VPN di tutorial Winbox, mungkin kalian bertanya kepada Pak Tarma, kok VPN-nya lewat Winbox atau lewat Mikrotik? Karena nanti waktu uji kompetensi mungkin kalian belajarnya di Mikrotik seperti ini ya, di Winbox ya, uji kompetensinya seperti ini kalian nanti, dari VPN, dari IP address, terus dari IP terus
DHCP server. Apakah jaringan kalian menggunakan DHCP server? Apakah jaringan kalian menggunakan DHCP client? Itu nanti secara teori nanti kita belajar sedikit-sedikit ya, secara bertahap, secara klien dan secara server. Kemudian kalian nanti dibuatkan secara PTP mail server, PTP server, mail server, dan web server. Nanti lewat Mikrotik. Kalau yang tadi PTP mail server dan web server itu kalau kelas 11 lagi mulai belajar ya, itu lewat konfigurasinya tentang Debian Linux 7 seperti itu. Baik, mungkin kalau ada pertanyaan kalian silakan nge-WA Bapak langsung Jepri. Kalau misalkan kalian ragu dengan pembelajaran ini, nanti insya Allah kita ada tatap muka ya. Mudah-mudahan kita sehat selalu dan dijauhkan penyakit-penyakit. Semoga kalian dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dan kurang mengerti, mohon dimaafkan. Jangan lupa kalian absen terlebih dahulu. Nanti kalau sesudah absen di situ ada penjabaran materi, rangkuman. Nanti sama kalian dirangkum materi tersebut, diketik boleh ya, diketikkan aja rangkumannya yang tadi Bapak jelaskan tentang VPN server. Kalau misalkan kalian mau belajar tentang VPN server secara daringnya kurang begitu paham dan kurang untuk dimengerti, boleh kalian searching di internet banyak sekali ya. Di internet banyak banget tentang konfigurasi VPN server pada Mikrotik. Seperti itu. Mungkin terima kasih. Bapak akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.